Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Isu kali ini adalah berkaitan dengan perampasan masjid-masjid Muhammadiyah yang konon dilakukan oleh Salafi. Tentu ini menarik, saudara, karena akan banyak menarik kelompok-kelompok di luar Salafi. Kenyataannya yaitu setelah postingan Uma Irama berkaitan dengan Masjid Salafi, langsung saya konfirmasi kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin. Beliau mantan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Karena kebodohan Uma Irama, dia tidak menyebut ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, tapi pengurus besar Muhammadiyah. Sama, seolah-olah sama dengan NU gitu. Ini ketidakpahaman Uma Irama ya. Di Muhammadiyah tidak ada pengurus besar. Di Muhammadiyah itu ada pimpinan pusat Muhammadiyah, itu dulu ketuanya adalah Bapak Din Samsudin. Muhammadiyah itu ketuanya bukan hanya satu. Biasa tersusun dengan rapi itu 13 orang. Hanya saja dipimpin oleh seorang ketua. Jadi ada ketua 1, ketua 2, ketua 3, sampai 13. Itulah di Muhammadiyah. Jadi tidak dinamakan pengurus besar. Itu istilah pengurus besar hanya ada di dalam Nahdlatul Ulama. Tapi kalau di Muhammadiyah bukan pengurus besar. Di Muhammadiyah itu adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi saya bincang-bincang dengan Pak Din berkaitan dengan masjid yang konon katanya direbut Salafi. Baiklah, kita bicara jujur, ya. Jadi kita bicara jujur. Tapi saya tidak ingin menyebutkan kelompok mana yang mencuri masjid Muhammadiyah. Dulu di Madura, tepatnya di Kabupaten Sumeneb itu ada 4 masjid Muhammadiyah hilang. Mereka dulunya adalah dulunya gedung-gedung itu adalah milik Muhammadiyah. Selain di bawah naungan hukum Muhammadiyah. Tapi dalam seiring perjalanan waktu kemudian tiba-tiba masjid ini ditarik. Lalu dimiliki oleh kelompok yang ada di luar Muhammadiyah, yaitu tetangga kita. Jadi tetangga kita ini kadang-kadang tidak punya adab juga gitu. Dia mengambil masjid Muhammadiyah dengan berbagai macam alasan, tentunya. Alasannya bermacam-macam. Di Madura juga Muhammadiyah itu mendapat tantangan dakwah. Jadi ada suatu daerah di Madura itu yang tidak membolehkan mengangkat hal-hal yang bersifat berkaitan dengan Muhammadiyah. Sama dengan saya sendiri ini berada di tengah-tengah mereka itu, berada di tengah-tengah mereka di Jakarta. Saya sebagai imam, juga sebagai dai Muhammadiyah. Masjid itu masjid Muhammadiyah. Tapi masjid Muhammadiyah itu dipaksa untuk berkunut. Kira-kira siapa yang berkunut? Jadi Masjid Muhammadiyah ini dipaksa untuk berkunut. Ya, saya melawan gitu. Nah, karena mayoritas di sekitar saya ini adalah orang-orang berkunut. Kemudian ada zikir bersama. Juga kami dipaksa untuk zikir bersama itu. Ini yang bisa melakukan kira-kira bisakah seorang Salafi seperti itu gitu? Nggak bisa. Jelas yang seperti itu bukan Salafi. Ya. Itu di masjid saya sendiri, tapi saya tidak perlu memberitahukan di mana. Yang jelas rahasia saya sendiri. Gitu.
Nah, itu sampai ada usaha dari RT-nya. Oh, dia RT-nya merasa kalau urusan negara ini adalah urusan saya. Tapi kalau urusan agama itu adalah ustadz. Rupanya dia pembela kelompok. Itu. Pembela kelompok Hizbiyah tadi itu. Kita namakan Hizbiyah saja itu. Itu lebih baik. Saya tidak ingin menyebutkan namanya. RT-nya membela habis-habisan tuh. Tapi saya bersikeras juga menentang RT-nya itu gitu. Karena saya tidak takut kepada siapapun, yang saya takuti adalah Allah gitu ya. Itu peristiwa perjalanan saya. Jadi di Madura ini ada 4 masjid ya. Masjid Muhammadiyah itu kemudian jatuh ke tangan sebelah, berada di tangan, yaitu berada di bawah naungan tetangga kita, tetangga sebelah kita itu. Mereka bukan Salafi. Ya. Dulunya Muhammadiyah itu tidak suka. Dulunya Masjid Muhammadiyah ini tidak suka berkunut gitu. Tiba-tiba Masjid Muhammadiyah ini dimiliki oleh mereka. Jadi ada masjid tuh. Yang dulunya tidak ada tahlilan, tiba-tiba mereka adakan tahlilan gitu. Dan akhirnya mereka, ya, masjid ini jatuh ke tangan mereka gitu. Ini pengalaman saya, bukan pengalaman siapa-siapa. Nah, saya sebagai seorang dai Muhammadiyah, saya adalah dai lembaga dakwah khusus, pimpinan pusat Muhammadiyah yang banyak keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Itu sejak tahun 89. Saya dai orang hutan. Artinya dai kepada orang-orang yang tinggal di hutan. Menyisir hutan-hutan, berdakwah di hutan-hutan, mengajak mereka kembali kepada Allah dan sebagainya. Itu pekerjaan awal saya. Bahkan saya adalah seorang kristolog muslim. Ya, saya seorang kristolog muslim yang banyak berdiskusi dengan orang-orang di luar Islam. Itu dulu kerjaan saya. Sampai sekarang itu dilakukan. Bahkan saya tergabung di dalam, yaitu Komisi Nasional Anti Pemurtatan. Dulunya saya pernah menjadi majelis dakwahnya di situ, di Komisi Nasional Anti Pemurtatan. Sekarang saya juga tergabung di Gerakan Anti Islamophobia. Itu saya sekarang. Dan saya di Muhammadiyah aktivitasnya banyak. Makanya saya tahu kalau ada perkembangan di Muhammadiyah seperti masjid di Madura yang 4 masjid diambil oleh kelompok oleh tetangga kita itu ya, tetangga kita itu. Nah, itu bukan Salafi semua itu. Karena kejadiannya jauh sebelum Salafi marak di Indonesia itu. Pada tahun 80-an. Berarti usia saya ini 80-an sudah aktif di dalam dunia dakwah itu. Ya kalau yang muda-muda tahu apa gitu. Nah, kemudian makanya jangan tanya Salafi. Salafi itu dulu, kalau kita lihat kiatnya di Muhammadiyah, itu saya angkat kebaikan Salafi, itu pernah kerjasama dengan Muhammadiyah. Berkantor di pimpinan pusat Muhammadiyah. Banyak membantu dai-dai Muhammadiyah membangun masjid malah itu. Membangun masjid, membangun pesantren, itu dulu dibantu oleh Salafi. Tidak sedikit masjid-masjid Muhammadiyah yang dibantu oleh Salafi. Yaitu Ihya At-Turas Al-Islamiyah Kuwait tuh. Di zamannya Ustadz Anhar Burhanuddin. Ya, jadi saya tahu itu semua itu. Itu yang dilakukan oleh Salafi pada waktu itu. Namanya Ihya At-Turas Kuwait itu. Lembaganya kalau di Indonesia ya, sebelum mereka ini pindah dari kantor Muhammadiyah, Lajnah Khairiyah Mustaroka ya, yang ada di Kampung Melayu itu. Bali Master Kampung Melayu. Jadi itu dulu. Ada 2 masjid Muhammadiyah yang juga dibangun oleh lembaga Salafi ya, perorangan itu malah. Namanya As-Sudairi. Ada 2 masjid As-Sudairi itu di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. As-Sudairi. Itu dari Yayasan Salafi, sebenarnya orang-orang Salafi mereka ini As-Sudairi ini gitu. Nah, kita lihat itu ya, dinamakan As-Sudairi masjidnya. Karena dia itu As-Sudairi ya.
Jadi As-Sudairi, entah As-Sudairi ini nama suku di Arab, kurang tahu saya itu apa nama kampung gitu ya. Nah itu dari Salafi juga, orang-orang Salafi yang membantu Muhammadiyah, membangun masjid ya, membangun masjid. Itu kalau kita perhatikan. Jadi peran Salafi bahkan pernah itu memberikan bantuan, saya tidak ingin menghilangkan kebaikan Salafi itu. Memberikan bantuan dai ke daerah-daerah transmigrasi itu banyak juga dibantu oleh At-Turas itu ya. Bahkan pernah membangun Darul Aitam di Muhammadiyah. Jadi tidak benar kalau ada Salafi itu yang mencuri seperti yang dituduhkan oleh Umay Irama itu gitu. Jadi Umay Irama ini perlu klarifikasi ya. Pada waktu saya SMS dengan Pak Din Samsudin ya. Pada waktu saya SMS dengan Pak Din Samsudin tuh, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin. Nah, saya berbicara dengan beliau melalui SMS berkaitan dengan benarkah ada masjid Muhammadiyah yang diambil Salafi. Ternyata dari beliau yang diangkat itu peristiwa Pulau Gadung, yaitu ketua pimpinan cabang Muhammadiyah yang Salafi. Bukan mengambil masjidnya Salafi, tapi ketua pimpinan cabang Muhammadiyah yang Salafi. Tapi mereka tidak keluar dari Muhammadiyah karena Salafi ini bukan partai, Salafi itu bukan organisasi, Salafi itu manhaj salaf. Jadi mau ada di mana saja itu tidak jadi masalah itu. Nah, kalau kita lihat pada waktu itu juga, dai-dai di Muhammadiyah ini banyak dulunya yang mendapatkan bantuan fasilitas dari lembaga Salafi Kuwait itu. Ini saya buka ini ya. Bagi mereka yang suka bermusuhan dengan Salafi, siapa sajalah itu yang bikin fitnah terhadap Salafi. Saya bukan membela Salafi, tapi ini kebenaran harus diungkap gitu. Ya. Harus diungkap kebenaran seperti ini. Saya mengenal tokoh-tokohnya dulu itu. Sampai sekarang ada namanya yaitu Ustadz Yusuf Baisa. Itu senior Salafi. Beliau juga yang mengusahakan Masjid As-Sudairi dulu itu. Ikut membantu membangun Masjid As-Sudairi. Beliau yang mengusahakan ke Timur Tengah. Orang Salafi. Sampai sekarang berdiri Masjid Muhammadiyah itu namanya itu di Bukit Duri Tanjakan. Nah, As-Sudairi itu. Demikian juga di Jakarta Timur itu. Itu lembaga pribadi ya. Dari Salafi itu, orang-orang Salafi semua. Jadi hal yang seperti itu menjadi perhatian saya gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi Madura sudah ya, berkaitan dengan Masjid Madura, siapa yang mengambil masjid di Madura 4 tuh. Itu tetangga kita lah, nggak usah sebut namanya. Kemudian itu lagi masalah rumah sakit ini. Oke, masalah rumah sakit. Itu dulu rumah sakit Purwakarta itu yang kata Oma Irama itu diambil Salafi, itu nggak benar. Itu pertengkaran dengan tetangga sebelah itu yang mau mengambil masjid di Purwakarta itu. Hingga hampir terjadi pertarungan tuh. Bahkan mungkin kalau tidak bisa diselesaikan itu sampai kepada nyawa itu pada waktu itu ya di Purwakarta itu. Tapi kemudian diselesaikan dengan baik-baik, bukan dengan teman-teman Salafi, dengan kelompok tertentu. Tetangga kita ya. Saya malas tuh kenapa nih kelompok ini biasanya menyalahkan Salafi karena kebenciannya kepada Salafi ini. Saya ungkap yang sebenarnya siapa yang mau mengambil rumah sakit itu, rumah sakit Islam. Saya ini diskusi dengan Bapak Din Samsudin gitu. Jadi beliau itu adalah orang yang sangat arif, beliau tidak menyebutkan kelompoknya. Ya, tidak menyebutkan kelompoknya, tapi saya tahu siapa kelompoknya itu. Kelompoknya, peristiwa itu. Kemudian kita pindah lagi itu di Masjid Banyuwangi itu. Masjid Banyuwangi. Siapa mereka itu di Masjid Banyuwangi? Bisa kita lihat yang menurunkan pelang-pelang Muhammadiyah siapa itu? Papan-papan Muhammadiyah itu siapa? Siapa yang menurunkan papan-papan Muhammadiyah itu?
Jadi itu jadi masalah juga ya. Banyaklah kalau kita angkat peristiwa-peristiwa ya yang mengerikan seperti itu. Sampai papan-papan Muhammadiyah diturunkan itu. Oke, lanjut. Kita sudah sampai di Banyuwangi. Sekarang mengadakan perjalanan ke daerah Cengkareng. Cengkareng, itu Masjid Muhammadiyah juga. Masjid Muhammadiyah yang pada akhirnya dimiliki oleh mereka, sempat mematahkan tangannya takmir masjid ketika itu. Itu cukup ramai sampai Kokam mau datang mau mengundang Kokam dari Yogyakarta itu. Tapi pada akhirnya kalau Bapak Din itu masih sangat bijak benar gitu ya untuk menghentikan pertikaian itu. Pada waktu itu kepemimpinan Bapak Din Samsudin ya. Beliau sangat bijak sekali, arif itu ya. Nah, kalau tidak salah pada waktu itu juga hampir terlibat itu ikut turun tangan, yaitu Bapak Mustafa Nahrawandaya itu terlibat juga di Masjid Cengkareng itu. Dan beberapa tokoh muda Muhammadiyah terlibat semuanya itu. Ini bukan Salafi yang ngambil. Salafi biasanya kalau Masjid Muhammadiyah itu cuma pinjam, nggak pernah ngambil Masjid Muhammadiyah itu. Itu yang kita perhatikan tadi, peran Salafi di Muhammadiyah itu sudah juga cukup banyak ya. Cukup banyak. Oke, kita pindah lagi itu di Beron Aceh itu. Beron Aceh. Lah, malah dilarang itu kegiatan-kegiatan Muhammadiyah yang misalnya berkaitan dengan keagamaan tuh ya, itu dilarang. Kalau mau syaratnya kalau mau bangun masjid di situ tuh, di Birun tuh. Siapa mereka itu? Ya tetangga sebelah. Tetangga sebelah semua. Jadi peristiwa ini terjadi. Terus apa yang dikatakan Hasyim Musadi dulu itu terhadap Umar Irama itu bukan Salafi itu. Pada waktu itu terjadi partai, baru berdirinya partai. Ini sempat jadi juga permasalahan Bapak Din Samsudin ya. Ketika sebuah partai berdiri di Indonesia ini, kemudian menggunakan fasilitas masjid-masjid Muhammadiyah itu untuk kampanye partai. Partai Amanat saja tidak pernah menggunakan masjid-masjid Muhammadiyah, tapi ada partai yang menggunakan masjid-masjid Muhammadiyah sebagai kampanye pada waktu itu. Ya. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat hal itu agar dihentikan. Nah, demikian juga Hasyim Musadi pada waktu itu cukup kecewa dengan partai ini gitu ya. Cukup kecewa dengan partai ini gitu. Jadi itu bukan Wahabi itu. Wahabi yang dimaksud Salafi ini tidak mau partai. Jadi rupanya Umar Irama ini harus banyak klarifikasi tentang Salafi Wahabi ini. Jadi jangan asal ngomong gitu ya, membahayakan itu. Memfitnah, apalagi yang difitnah saudaranya sendiri. Katanya sih ahli agama Umar Irama ini. Tapi ternyata bikin fitnah. Ini orang akibat tidak belajar agama yang sesungguhnya. Akibatnya yang ditimbulkan tuh fitnah gitu. Dikatakan fitnah, nggak mau, itu fitnah namanya. Apalagi tidak tahu yang sesungguhnya gitu ya. Jadi tidak ada kaitan Salafi Wahabi tadi itu. Itu dulu justru partai dulu itu, partai. Di Muhammadiyah sampai surat resmi keluar oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang ditandatangani oleh Bapak Din Samsudin dan Bapak Haidar Nasir pada waktu itu untuk masjid-masjid Muhammadiyah di seluruh Indonesia agar tidak menjadi media partai itu. Lah itu jelas sekali. Saya tidak ingin menyebutkan partainya ya. Khawatir jadi fitnah itu. Nah, itu yang terjadi di Muhammadiyah. Kalau Salafi yang saya perhatikan, Salafi di Indonesia ini yang ada di masjid-masjid Muhammadiyah, imam-imamnya itu kalau terdiri dari Salafi, karena memang di Salafi itu tempatnya hafidh Quran. Kemudian dikontrak oleh Muhammadiyah. Banyak yang dibayar oleh Muhammadiyah untuk menjadi imam di Muhammadiyah. Termasuk di Jakarta,
di Bekasi itu ya, di Tangerang banyak sekali itu imam-imam dari Salafi itu. Walaupun sekarang sudah mulai dari Muhammadiyah banyak yang menghafal Quran, sudah mulai itu ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau langsung berkaitan dengan perampasan yang dituduhkan kepada Salafi itu tidak benar. Malah di Lamongan itu ada pimpinan daerah Muhammadiyah di Lamongan. Ini sekeluarga masuk Salafi. Ketua pimpinan daerah Muhammadiyahnya itu masuk Salafi. Masuk Salafi. Di Lamongan itu. PDM-nya ya. PDM-nya. Jadi jelas sekali ini tidak mencerminkan perampasan seperti yang dituduhkan oleh Umar Irama. Itu. Jadi Salafi ini juga pernah membantu dakwah Muhammadiyah di suku-suku terasing itu. Nah, makanya ketika terjadi peristiwa Ambon, banyak orang-orang Muhammadiyah turut ikut berjihad bersama Ja'far Umar Thalib ketika itu. Ya, kalau mungkin pandangannya Ustadz Islah Barawi itu dianggap teroris. Itu ya. Jadi barangkali ini dari saya sekedar pengetahuan tentang apa yang diucapkan oleh Bapak Din Samsuddin sudah saya klarifikasi, tidak seperti yang digambarkan oleh Umar Irama. Jadi ini juga saya meluruskan. Pak Din itu adalah orang yang sangat arif di Muhammadiyah. Dan beliau tidak akan pernah menyebut golongan-golongan dalam pengertian Wahabi Salafi. Itu sih penyakit menurut saya ya. Penyakit akut yang banyak dilakukan oleh orang-orang di luar Muhammadiyah. Kalau orang Muhammadiyah itu tidak berpikir seperti itu. Apalagi sampai menyebut Salafi, Wahabi dan sebagainya. Itu bukan pekerjaan Muhammadiyah. Barangkali di situ ya, sekedar dari saya ini, perkataan saya ini artinya sebagai penyelesaian terhadap orang-orang yang menuduh bahwa Salafi merebut Masjid Muhammadiyah itu tidak benar. Ya, jadi saya itu saya adalah saksi sejarah sejak tahun 89. Bahkan saya mengenal manhaj salaf itu bukan dari Salafi, tapi dari Muhammadiyah. Benar itu. Pada waktu itu yang menjadi salah satu pimpinan di Musriful Am, di tataran Lajnah Khairiyah Mustarokah yang mewakili Ihya At-Turas Al-Islamiyah Kuwait itu adalah ketua lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah ketika itu, yaitu Allahyarham Anhar Burhanuddin MA. Ya, jadi beliau itu sempat mengirim dai-dai Muhammadiyah ke Tengaran Salatiga, yaitu di Pondok Pesantren Tengaran Salatiga, pondok pesantrennya Yusuf Baisa itu. Nah, di situ bertemu dengan Persis, yaitu pemuda-pemuda Persis yang juga dikirim ke Tengaran, juga dari Al-Irsyad dikirim Tengaran, termasuk Muhammadiyah itu beberapa dai dikirim ke Tengaran, termasuk saya dikirim ke Tengaran itu mengikuti kajian As-Sahwatul Islamiyah yang diberikan oleh Syekh Utsman Khamis ya ketika itu. Sedangkan kitab Sahwatul Islamiyah ini tulisan siapa namanya? Syekh Saleh Utsaimin itu, Syekh Saleh Utsaimin ya. Di samping juga mengikuti daurah Aqidatul Wasatiyah Ibnu Taimiyah itu. Jadi itu diikuti oleh saya itu pada waktu itu. Jadi tidak benar kalau Salafi itu mencuri masjid, merampas masjid seperti yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ini dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.